Halo bosku semua, selamat datang kembali di Panopa Channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kali ini kita akan membahas beberapa motor jadul yang sekarang diminati lagi di Indonesia. Dan motor apakah itu? Kita simak videonya berikut ini. Inilah deretan beberapa motor jadul yang kini banyak diminati atau dicari versi Panopa Channel. Yang pertama adalah Honda C70. Bagi Anda pecinta motor, tentu sudah tidak asing dengan motor Honda C70 ini. Motor bebek keluaran tahun 70-an menjadi salah satu motor legendaris yang dibuat oleh Honda. Motor ini merupakan salah satu motor yang masih banyak dicari oleh para pecinta motor klasik atau kolektor. Selain desainnya yang klasik dan menarik, motor ini juga memiliki performa mesin yang cukup handal. Jika dilihat dari desainnya, motor Honda C70 ini dibekali dengan desain bentuk bodi yang sangat unik. Selain desainnya yang unik, Honda C70 juga dibekali dengan jok yang sangat empuk dengan ketebalan mencapai 700 mm, sehingga sangat nyaman untuk digunakan berkendara. Honda C70 dibekali dengan mesin 70 cc, mesin OHC dan sistem pendingin udara. Dengan mesin 4 tak, motor Honda C70 ini bisa menghasilkan kecepatan maksimal sampai 4,5 kW dengan putaran mesin 9000 rpm. Sedangkan torsinya adalah sekitar 0,54 kgm dengan putaran 7000 rpm. Yang kedua adalah Honda Astrea Prima. Honda Astrea Prima jika dibandingkan dengan motor saat ini bisa dikatakan ketinggalan zaman. Terlebih dari bodinya yang sudah bisa dikatakan cukup jadul. Meski begitu, sekarang ini masih banyak yang memburu motor Astrea Prima ini. Sepeda motor besutan pabrikan otomotif asal Jepang ini terkenal di tahun 90-an. Astrea Prima ini merupakan lanjutan dari Astrea Star dan Astrea 800. Untuk mesin, Astrea Prima memakai silinder tunggal berkapasitas 97 cc. Tipe mesinnya 4 langkah dengan OHC berpendingin udara. Bagian sistem bahan bakar memakai karburator Keihin 16 inci. Tangki bahan bakarnya bisa menampung sampai 3,7 liter dengan oli mesin berkapasitas 0,9 liter. Honda Astrea Prima menggunakan sistem kopling otomatis sentrifugal bertipe basah dengan transmisi manual sampai 4 percepatan. Yang ketiga adalah Honda Astrea Grand. Honda Astrea Grand pertama kali dirilis sekitar tahun 91. Keluaran pertama ini disebut Grand Bulus karena bentuk lampu belakang yang cembung mirip bulus alias kura-kura. 3 tahun berselang, Federal Motor kemudian merilis pembaharuan Astrea Grand. Pada facelift ini, perbedaannya pada desain lampu belakang yang memiliki desain seperti ducktail atau ekor bebek dengan tambahan spoiler. Bebek tangguh ini mengusung mesin 1 silinder SOHC berkubikasi 858,8 cc. Konfigurasi tersebut mampu menghasilkan daya maksimum sebesar 7,3 dk dan torsi yang mencapai 7,55 Nm. Mesin tersebut didukung dengan adanya karburator Keihin 16 mm. Dengan sistem transmisi manual, motor ini memiliki 4 tahap percepatan. Sedangkan pada sektor kaki-kaki, Honda menyematkan suspensi teleskopik di bagian depan dan dipadukan dengan ban berukuran 2,25 R17. Sementara di kaki bagian belakangnya terpasang dual suspension yang menahan getaran dari ban 250 R17. Astrea Grand akhirnya dihentikan penjualannya setelah terjadi krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 98. Yang keempat, Honda GL Pro. Sejak dirilis tahun 1985, Honda GL Pro punya 3 generasi berbeda. Yang pertama pada tahun 85, Honda merilis GL Pro dengan kapasitas mesin 145 cc yang disebut white engine, meskipun warna sebenarnya adalah silver. Kemudian yang kedua, Honda kembali merilis atau menghadirkan GL Pro Black Engine.
Honda mendatangkan GL Pro Black Engine secara CBU alias impor. Dibanding dengan White Engine, mesin GL Pro Black Engine ini lebih responsif dan bertenaga. Sampai saat ini, beberapa penghobi masih memburu GL Pro Black Engine ini. Tahun 95 kembali Honda merilis GL Pro dengan teknologi baru atau disebut dengan GL Pro Neotech yang mengandalkan mesin SOHC dengan kapasitas mesin 160 cc. GL Pro Neotech kemudian menggunakan mesin yang berbeda dari dua generasi sebelumnya. Walau terbilang laku di pasaran, namun Honda GL Pro Neotech ini harus dihentikan produksinya pada tahun 99. Kemudian yang kelima adalah Yamaha RX King. Yamaha RX King pertama kali dirilis pada pertengahan 80-an. Yamaha RX King bertahan cukup lama di pasar dalam negeri, lebih dari 2 dekade. Generasi pertama RX King muncul pada tahun 83 silam yang dinamai King Cobra. Kala itu Yamaha RX King generasi pertama dihadirkan untuk meneruskan varian RXK yang cukup sukses di pasaran dalam negeri. Generasi kedua motor jambret ini diluncurkan ke pasaran tanah air sekitar tahun 92 yang disebut dengan RX King Master. Kemudian pada tahun 2002 Yamaha kembali meluncurkan New Yamaha RX King. Generasi terakhir ini sudah memenuhi standar Euro, sehingga tidak lagi menghasilkan banyak asap seperti model sebelumnya berkat catalytic converter di bagian knalpot. Meski sudah agak ramah lingkungan, sayangnya Yamaha RX King harus dihentikan oleh pabrikan pada tahun 2009. Kemudian yang keenam adalah Yamaha F1 ZR. Yamaha merilis varian F1 ZR pada tahun 1997. Generasi awal dari F1 ZR cukup unik, sebab Yamaha menyematkan kopling semi otomatis yang berfungsi untuk meringankan perpindahan transmisi saja. Perpindahan gigi tanpa menarik tuas kopling tetap bisa dilakukan. Untuk itu banyak yang menyebutnya dengan kopling banci. Memasuki tahun 2000, F1 ZR akhirnya dibekali dengan kopling manual seutuhnya. Sedangkan untuk desainnya tidak jauh berbeda dari model sebelumnya. Bagian kaki-kaki juga mengalami perubahan. Kali ini sudah menggunakan velg palang berbahan alloy alias aluminium. Sistem pendinginnya menggunakan teknologi Yamaha Performance Cooling System atau YPCS. Teknologi ini menggunakan kipas yang ditempatkan di blok bagian kiri yang berfungsi untuk menyedot udara atau hawa panas dari mesinnya. Yang ketujuh adalah Suzuki Satria. Seri pertama Suzuki Satria dibekali mesin basis RG Sport 110 yaitu 120 cc. Dua tak berpendingin udara dikawinkan dengan transmisi 5 percepatan semi otomatis. Generasi kedua Suzuki Satria ini mendapat pembaruan di segi teknisnya dengan penambahan kopling manual dikawinkan dengan transmisi 6 percepatan. Ditambah lagi dengan penggunaan pelek palang berwarna putih yang keduanya sudah dikawal dengan rem cakram. Pada akhir 2003 Suzuki mengimpor utuh Suzuki Satria 120 LSCM dari Malaysia. Menurut beberapa sumber, LSCM kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri jiran tersebut. Oke bosku semuanya, itu tadi sudah kita bahas beberapa motor jadul yang kembali diminati di saat ini ya. Yang suka video ini jangan lupa like dan juga komen, atau yang berkenan untuk mendukung channel kami jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya, tetap di Pandopa Channel. Terima kasih telah menonton.